Shalom, damai di hati. Kita bersyukur di hari ini karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Kita boleh menikmati hari yang baru dengan limpah berkat dan sukacita yang terus teralami bagi kita dan juga bagi seisi keluarga kita. Kita punya harapan yang sangat besar bahwa hari ini kita semua akan diperlengkapi dengan firman kebenaran Tuhan untuk kiranya kehidupan kita di hari ini boleh berbuahkan pada kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan oleh karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami datang bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh ternikmati dan teralami dalam persekutuan kasih kami di dalam kehidupan berumah tangga berkeluarga. Ketika kami hendak mengawali hari ini bersama dengan Engkau, maka kami percaya ada kekuatan yang akan terus kami nikmati sehingga tidak ada ketakutan, keraguan, tetapi percaya dan meyakini bersama dengan Tuhan Allah kami, maka hidup kami pun akan berlimpah dengan damai sejahtera. Ketika firman-Mu akan tersampaikan bagi kami semua, biarlah semua boleh bekerja di dalam kerja kuasa kudus Tuhan. Sehingga bagi hamba-Mu yang akan memberitakan, bagi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, biarlah kami semua hidup untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik sebagaimana yang dikenan oleh firman Tuhan. Tetapi kami juga bermohon dengan kerendahan hati, ampunkanlah kami semua atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami kiranya diberikan kelayakan untuk menikmati perjumpaan kasih dalam persekutuan bersama dengan Engkau Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ini doa kami menyebut firman-Mu dalam syukur dan sukacita iman, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, edisi Sabtu 26 Oktober 2024, yang memberkati kita semua, terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema anak yang baik dikenal. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Yesus Kristus, ada peribahasa mengatakan begini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Yang mengandung analogi tentang konsekuensi dari perbuatan kita selama kita masih hidup. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang anak Yefta yang telah memberi hidupnya menjadi korban bakaran untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Sehingga ada kebiasaan di Israel setiap tahun, anak-anak perempuan mengenal anak Yefta. Maksudnya, mereka menyanyi sambil mendiskusikan atas keputusan anak gadis Yefta yang setia mengabdi kepada orang tua dan kepada Tuhan Allah. Nah, ini keputusan yang tentu diambil oleh anak gadis Yefta adalah pilihan hidup terbaik yang telah mendatangkan sukacita bagi teman dan sahabatnya. Mereka merayakannya setiap tahun dan menjadi kebirasaan setiap tahun mereka berkumpul, bernyanyi, dan berdiskusi bersama tentang anak gadis Yefta. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa perbuatan baik akan dikenal sepanjang umur. Kehidupan yang baik akan selalu diingat oleh semua orang yang mengenal kita. Anak yang baik adalah anak yang menghormati orang tua dan takut akan Tuhan Allah. Ada cerita jika ada anak dikatakan baik-baik atau pintar, paling tidak akan ditanyakan siapa dulu orang tuanya. Maka katanya kalau ada anak itu tidak pintar, kurang prestasi,
orang akan bilang, siapakah gurunya? Ini setidaknya untuk mengajarkan anak-anak butuh pembimbingan dan pendampingan sejak kecil hingga dewasa. Karena itu penting bagi orang tua untuk memperhatikan didikan moral, etika, dan spiritual bagi anak-anak tercinta, supaya hari depan mereka tidak akan pernah mengecewakan. Apalagi di era sekarang yang menurut kecerdasan mereka untuk bisa bersaing dan tidak melupakan ajaran Tuhan. Nah, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah merancang damai sejahtera dalam hidup kita sebagai anak ataupun orang dewasa, supaya hidup kita bermakna, berbuah bagi Tuhan Allah, dan menjadi berkat sehingga akan terus dikenal. Nah, saudara, hidup kita, papa, mama, dan anak-anak berada dalam rancangan indah Tuhan Allah. Apalagi kalau anak-anak taat dan hormat kepada orang tuanya, pasti dia akan menikmati hidup yang bahagia dan panjang umurnya. Dan tentu ini yang penting untuk kita refleksikan di malam hari ini, bahwa sesungguhnya keluarga di mana kita dibesarkan akan bertumbuh nilai-nilai Kristiani. Yang pertama, keluarga itu akan mengasihi Tuhan, orang tua akan mengasihi anak-anak, dan juga anak-anak akan menghormati orang tua. Itulah nilai kasih Kristus yang tumbuh dan tinggal dalam persekutuan keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang kudus di hari ini, dan biarlah firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami, di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur ketika kami semua diperlengkapi dengan firman kebenaran-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk menghargai setiap pengajaran-Mu dalam kehidupan ini, melalui kebenaran firman yang kiranya akan terus termeterai dalam pikiran, hati, dan perbuatan kami setiap waktu dan saat, yang pada akhirnya hidup kami tidak sia-sia ketika terus berbuahkan pada kebenaran di dalam Kristus. Biar ini juga pun akan bertumbuh dalam persekutuan keluarga Kristiani yang takut akan Tuhan, bagaimana orang tua akan memberikan teladan yang terbaik bagi anak-anak tentang memunculkan satu nilai Kristiani, ada ketekunan untuk berdoa, belajar firman, beribadah sebagai satu respon tanda kehidupan sebagai keluarga yang mau hidup di dalam Tuhan. Dan itu juga pun yang memungkinkan anak-anak akan belajar dari iman kami sebagai orang tua, yang pada akhirnya kami menemukan satu persekutuan generasi muda Kristen yang bertumbuh imannya, yang kuat imannya, menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa kini. Kami membutuhkan Engkau Bapa, yang terus akan menolong kami, mengingatkan kami, memperlengkapi kami semua dalam kebenaran firman-Mu, supaya hari-hari kehidupan yang kami jalani akan terpelihara di dalam kasih Kristus, untuk kami menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, satu persekutuan keluarga yang takut akan Tuhan, yang memelihara persekutuan kasih, untuk menciptakan damai sejahtera Kristus di dalamnya. Biarlah ketika kami menikmati persekutuan sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, itu akan juga memberikan pengaruh yang sangat positif dalam pembangunan iman jemaat Tuhan, di mana keluarga yang kaya iman akan memberikan dampak yang positif, bahwa sesungguhnya dari situlah jemaat akan semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Gemi Maranatha Pastaten, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengemban panggilan pelayanan, baik sebagai diaken, penatua, para pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Tapi juga kami doakan para hamba-hamba-Mu yang melayani di Sinode Gemim sebagai badan pekerja Majelis Sinode Gemim, badan pekerja Majelis Wilayah, badan pekerja Majelis Jemaat. Kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau yang memberkati kami semua, dikala kami akan mengemban tugas panggilan pelayanan untuk diberkati menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Sehingga nama-Mu terus diberitakan, disampaikan, jemaat Tuhan akan terus bertumbuh iman percaya mereka di tengah-tengah pengenalan, tetapi juga memberikan kesaksian iman betapa baiknya Tuhan Allah di dalam kehidupan kami, yang tetap menolong memberkati jemaat Tuhan, sehingga di dalamnya jemaat-Mu semakin hari akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami percaya
segenap kehidupan yang Engkau berkati dalam persekutuan jemaat Tuhan mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Tetapi pun jika ada jemaat yang bergumul, apakah karena sakit, kiranya mereka menanti pertolongan di dalam Tuhan, dalam keyakinan iman tentang kepercayaan mereka bahwa Tuhan Allah mampu melakukan banyak hal, termasuk bermujizat untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang percaya. Dan oleh karena itu Bapa, berkati juga segenap ungkapan syukur jemaat Tuhan. Ada yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka, untuk kiranya menyatakan di dalam Tuhan betapa baiknya Engkau yang telah memperkenankan mereka berbahagia di hari ini. Kami percaya, kami dan keluarga kami, seisi keluarga kami akan terus menyembah dan memuliakan Engkau sebagai Allah yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami terus mendoakan pelayanan gereja Tuhan dalam kesaksian, dalam pelayanan, dalam diakonia, untuk apapun yang kami nyatakan diri semua teruntuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja semua semakin berdiri kokoh dan teguh dalam penghayatan iman kami sebagai orang-orang yang percaya, yang juga sementara menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih untuk para pemuda Gemim yang pada hari ini mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dalam kegiatan RSPT. Tuhan memberkati berbagai agenda kegiatan yang akan ditempuh dan dilaksanakan, termasuk jemaat Gemim Maranatha Pastaten akan mengambil bagian di dalamnya. Semua pemuda Gemim mengambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga semua diberkati oleh Tuhan, menghasilkan anak-anak muda Gemim yang terampil, yang berdaya guna, yang paling penting, yang paling utama mereka memiliki disiplin rohani, menjaga kudusan hidup mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan juga bangsa dan negara kami dalam program pemerintah untuk pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Dan para pemimpin-pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengemban tugas tanggung jawab bagi masyarakat, Tuhan berkati mereka semua, perlengkapi mereka untuk jujur, bertanggung jawab, takut akan Tuhan, sehingga semua yang mereka kerjakan untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa, kami akan menjalankan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua, dan memberkati juga tim multimedia dari Jemaat Gemim Maranatha Pastaten yang juga menjalankan tanggung jawab mereka untuk menyiapkan RHK ini, biar tentu semua teralami bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami di hari ini yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita semua diberkati dan terberkati, teralamilah sukacita Kristus bersama dengan seisi keluarga kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.